indikator menyatakan bahwa listrik ini udah masuk ke unit IMP. Nah, kemudian ketika kita on kan, tekan tombol button yang ada di bagian sebelah kiri ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di belakangnya saklar. Agak susah bagaimana tulisannya Bu. Mudah kok ini sebenarnya, seperti saklar atau TV. Oke. Nah, di unit IMP ini sendiri atau smart board yang biasa kita sebut, ini dilengkapi dua komputer atau dua modul dengan dua sistem operasi berbeda. Sistem operasi utamanya itu ketika kita on-kan seperti ini, nanti loading seperti ini akan muncul sistem operasi Android seperti itu. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, ini belum terkonek ke WiFi. Jadi ketika koneksi WiFi itu diperlukan kalau kita mau melakukan browsing ataupun connect ke internet, jadi seperti itu. Nah, seperti ini tampilan utama layarnya atau tampilan menu utamanya untuk sistem operasi Android. Ini pertama kali kita hidupkan, setelah loading yang muncul adalah tampilannya seperti ini. Nah, di bagian ini adalah menu utamanya. Nah, kemudian saya pakai ini biar. Kemudian di sisi kanan ataupun di sisi kiri ini ada menu yang disebutnya sidebar menu. Fungsinya itu untuk kita navigasi dalam menggunakan unit smartphone ini. Jadi kalau misalnya kita mau kembali ke menu sebelumnya bisa menggunakan sidebar ini paling atas, ini back. Kemudian ini home, kembali ke home screen Android. Kemudian yang bagian ini yang gambar seperti buku melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang. Misalnya setelah kita buka Google Chrome, kita bisa kembali langsung ke home screen. Kita lihat latar belakangnya tadi kita buka Google Chrome seperti itu. Ini nggak beda jauh dengan handphone kita karena ini sistem operasinya berbasis Android. Oke, ini mudah sebenarnya. Oke, ini untuk aplikasi latar belakang. Kemudian yang ada di bawahnya lagi, yaitu ini source input. Source input ini kalau seandainya kita mau memproyeksikan laptop kita ke unit IMP ini seperti kita menggunakan proyektor seperti itu. Nanti kita demokan juga. Jadi input apa yang kita mau, misalnya kan kita biasanya menggunakan HDMI ini, dia bisa kita klik pre HDMI seperti itu. Nah, terus di sini juga ada paling bawah sekarang, ini adalah menu anotasi. Annotation mode ini berfungsi ketika misalnya Bapak Ibu sedang mengajar sedang membuka website seperti ini misalnya, Bapak Ibu mau mencoret-coret itu bisa pakai menu anotasi mode. Terus kita klik sekali, tunggu sampai dia muncul mode anotasi. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan coret-coret seperti ini. Di materi Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Itu ada di menu sidebar kanan ataupun sidebar kiri, berfungsinya sama seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung ke home screen, langsung ke home seperti ini, dia akan kembali ke home-nya lagi. Oke, sidebar kiri kanan sama. Nah, di situ juga ada floating icon. Ini kurang lebih sama dengan sidebar menunya. Ini kayak di handphone juga ada. Jadi kalau kita klik, dia bisa kembali ke home, back, melihat aplikasi yang aktif atau ke mode pen. Nah, seperti tadi anotasi mode sama. Misalnya contoh pen itu sama seperti annotation mode juga. Kita bisa coret-coret seperti itu. Oke. Kita bisa menyimpannya, misalnya Bapak Ibu menyimpan coret-coretannya bisa dalam bentuk JPEG ataupun PDF. JPEG itu gambar kan, kalau PDF itu bentuk file PDF.
Kalau kita mau langsung berhenti juga bisa berhenti seperti itu. Selanjutnya tadi untuk menu-menu yang ada di sidebar ini, kemudian plotting ini juga bisa berpindah-pindah ya sesuai kemauan Bapak, mau di kiri, mau di kanan, mau ditaruh bawah, dihilangkan pun juga bisa seperti itu. Dan ini bisa ditambahkan juga misalnya Bapak mau nambahin aplikasi langsung ke kamera juga bisa, atau ke VPS Office misalnya bisa. Jadi di sini bisa langsung. Padahal jalan pintasnya atau jalur pintasannya seperti itu. Boleh, nanti saya perkenalkan dulu yang menunya dulu. Oke, nah ini untuk menu sidebar udah oke. Kemudian ada lagi di sini kalau kita swipe seperti ini. Swipe ini ada control center kiri atau swipe kanan, ini ada control center. Control center ini berfungsi, ada beberapa fungsi di sini, yaitu misalnya kita mau mengatur kontras atau brightness-nya ini, kecerahan dari layarnya ini cerah sekali atau gelap, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah di sini juga ada volume bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah kalau untuk volume sendiri, selain di control center ini, kita juga bisa menggunakan button yang ada di bagian depan. Nah ini bisa diklik sekali, ini bisa kita swipe atas bawah. Nanti kita demokan juga ketika ada suaranya. Kita kenalkan dulu yang ada di control center ini. Oke, tadi kontras. Nah ini tadi sama, ini untuk input resource. Kalau misalnya kita mau menambahkan device lain seperti laptop kita dengan kabel HDMI, bisa pilih yang ini. Kalau yang ini kembali ke pengaturan, menu pengaturan dari Android, kita kembali ke home screen, ke control center lagi. Nah di sini untuk ke sistem operasi Windows, nanti kita demokan juga ke Windows-nya. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengatur nih, ada classroom, meeting room, showroom, meeting room. Ini adalah pengaturan kontras dan volume. Misalnya Bapak bikin pengaturan classroom ini, saya bikin nggak terlalu terang, dengan volume juga nggak terlalu kencang. Meeting room juga sama, misalnya agak lebih redup, showroom lebih cerah dengan volume full bisa seperti itu. Dan living room juga misalnya cerah bebas. Jadi Bapak tinggal buat pengaturan sesuai mana nih yang Bapak mau setting seperti itu. Ini kan bisa mobile, jadinya bisa dipindah-pindah ke classroom, meeting room, atau showroom atau living room seperti itu. Nah, di sini yang gambar tombol plus dan ada arah atas, arah kiri kanan bawah ini adalah tombol shortcut. Kalau misalnya kita mau menambahkan shortcut, kalau di sini kan swipe ke bawah itu langsung ke papan tulis. Kalau swipe ke kiri masih kosong, ini bisa kita tambahkan. Misalnya kita swipe ke kiri, mau langsung ke kamera, contoh seperti itu, finish. Nah jadi shortcutnya ini kalau seperti ini, tombolnya kita swipe ke kiri, nanti dia otomatis ke kamera. Nah, aduh, gitu. Cahayaannya kurang nih, seperti itu. Kayaknya. Oke. Kalau ke bawah tadi, swipe ke bawah, kita bikin ke papan tulis. Jadi kalau kita swipe kondisi di home screen, nanti dia otomatis ke aplikasi papan tulis seperti itu. Dan yang lainnya ini di control center, Bapak Ibu bisa custom sendiri. Misalnya Bapak mau nambahin langsung ke VPS Office atau ke aplikasi lainnya, bebas seperti itu. Nah, kemudian selain dari itu, di atas ini juga ada beberapa fitur lagi. Contohnya karten ini seperti cuma tirai aja. Jadi ketika kita mau mulai presentasi, misalnya mau ditutup dulu, bisa pakai tirai ini, seperti itu. Itu adanya di menu karten.
eye care ini adalah untuk mode perawatan mata. Ibaratnya kita mau mengurangi sinar blue screen yang ada di layar. Jadi dia biar mata kita nggak cepat capek ketika kita melihat layar, bisa menggunakan eye care. Jadi blue screen-nya ini berkurang. Seperti itu. Child lock. Jadi fungsi dari child lock ini ketika Bapak Ibu sedang mengajar di kelas dan Ibu misalnya mau keluar ke toilet supaya tidak di otak-atik si siswa, kita bisa menggunakan fitur child lock ini. Kita klik child lock. Nah, ini bakal terkunci. Ketika dimatiin dan dihidupin lagi, kalau belum di-unlock itu juga tidak bakalan kebuka. Jadi bagaimana cara unlocknya? Nah, cara unlocknya itu untuk kunci anak ini kita klik gambar gemboknya itu, kemudian kita masukkan passwordnya 2580. Oke? Nah, itu untuk unlocknya atau membuka kuncinya. Jadi ini udah default kalau untuk child lock. Nanti kalau misalnya Bapak mau menambahkan password lagi, ada di menu pengaturan. Nanti kita kasih tahu juga. Ini kita membahas di menu-menu di control center ini dulu. Oke, tadi Captain, eye care, dan child lock udah. Split screen. Split screen ini kita membagi dua layar. Misalnya Bapak mau ngajar sambil melihat YouTube. Tunggu sebentar, saya mau naikin internet dulu. Sebenarnya belum ada internet. Ini wifi. Ini balonnya nggak ada. Saya pakai hotspot saya dulu. Pengaturan atau klik wifi-nya. Split screen. Split screen ini fungsinya untuk membagi dua layar. Jadi misalnya Bapak satu layar untuk papan tulis, satunya lagi untuk buka Google Chrome misalnya seperti itu. Oke. Jadi nanti dua screen ini terbagi dua, tapi fungsi ini hanya berfungsi di sistem operasi Android saja, tidak di sistem operasi Windows. Nah, ini kita bisa bagi proporsinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika mengajar. Misalnya mau banyakin Chrome-nya atau mau banyakin papan tulisnya. Nanti kita belum ke papan tulis, nanti saya jelasin juga menu-menu yang ada di papan tulis. Oke, seperti itu. Kalau untuk misalnya untuk menyelesaikannya mau bagi ke satu screen lagi, bisa klik seperti ini. Kita swipe ke salah satunya aja. Kembali ke menu utamanya, bisa ke home. Kembali lagi kita ke bagian control centernya ini. Nah, di sini juga ada menu kalkulator. Kalau Ibu mau ngitung 58 kali 2, ini sama seperti kalkulator pada umumnya, aplikasi kalkulator biasa ibaratnya. Tapi dia bisa tertera atau sudah tertanam di unit kalkulator, di unit control center ini. Nah, di sini juga ada timer. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi ujian, misalnya mau kasih timer ataupun Bapak Ibu ketika ngajar biar nggak lupa waktu, bisa diatur menitnya berapa menit. Contoh seperti ini. Nah, nanti di 5 menit terakhir dia akan ada buzzernya berbunyi. Seperti itu. Kumpulkan anak-anak, sudah selesai ujiannya. Seperti itu. Oke. Ini bisa Bapak atur di menu timer. Tadi ada di control center. Nah, di freeze ini misalnya Bapak Ibu ini hampir sama dengan child lock. Kalau freeze ini dia membekukan. Jadi misalnya Bapak lagi nonton YouTube, misalnya contoh seperti ini. Ini internetnya pakai wifi. Ini udah ada 2 unit speaker pasifnya. Jadi Bapak Ibu bisa kecilin seperti ini. Cukup kencang juga ya speakernya. Apalagi kalau di ruang kelas yang kecil, mungkin ini udah cukup kencang juga. Ya,
Nah, tadi kembali lagi ke menu Pris. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau nonton video, misalnya setel video biar nggak kepencet-pencet, bisa pakai Pris. Dia nanti ngebekuin. Kalau tadi kan di lock kita harus masukin password. Kalau ini kita nggak bisa nih ngebekui, barang nggak bisa diotak-atik. Nah, caranya untuk unfreeze-nya itu kita swipe yang bagian bawah ini. Kelihatan gambar kunci, ini cukup kita swipe. Nah, dan nanti layarnya udah aktif lagi. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi, kita pakai menu ini. Ke control center lagi. Tadi udah freeze, udah timer, udah split screen, child lock, e-care. Sekarang kita ke kalender mah sama. Dia menu untuk melihat kalender. Misalnya Bapak Ibu lagi ngajar mau lihat kalender ke siswa, bisa langsung buka aplikasi kalender yang ada di control center ini. Ini pen ini sama kayak anotasi mode juga. Tadi sama, kalau the pen seperti ini, bisa dicoret-coret ketika Bapak buka presentasi atau file apa. Contoh misalnya saya buka kemarin, saya ada PPT misalnya seperti ini. Ini misalnya Bapak kan lagi ngajar buka presentasi, Bapak mau coret-coret, kita bisa klik pen ataupun yang pakai mode di sidebar tadi sampai mode anotasi, nanti Bapak bisa coret-coret. Sama fungsinya. Ini pennya bisa diganti warna, gitu. Bisa disimpan, bisa langsung berhenti, balik aktif lagi. Oke, di control center lagi kita kembali. Di sini juga ada record screen. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa merekam segala aktivitas pengajaran bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam layar ini. Misal contoh kita screen recording ya. Nah, di sini ada recording, kita mulai. Nah, di sini ada mikrofon juga Pak Bu, seperti itu. Jadi suara kita juga terekam. Misal kita buka whiteboard seperti ini, kita aktivitasnya ini, kita rekam, kita kembali lagi ke menu home. Nah, kita menyelesaikan rekamannya, kita klik ini. Apakah yakin menyimpan videonya? Ya. Nah, kemudian kita cek untuk penyimpanannya ini di pengaturan file. Kita cari aja langsung berdasarkan tadi kita bikin video, harusnya udah kebuka. Nah, kita langsung video. Nah, kita bisa merekam layar atau screen recording segala aktivitas kita. Nanti bisa kita bagikan misalnya ke siswa yang nggak masuk, atau bisa juga siswanya yang misalnya mau mengulang lagi di rumah juga bisa. Misalnya kita udah mau keluar, kita langsung ke home. Oke, tadi screen recording. Kalau yang ini hampir mirip-mirip mode anotasi, tapi dia kayak screenshot. Di sebelah mana mau di screenshotnya? Oke, seperti itu. Saya mau disimpan mode seperti ini, dia langsung kesimpan nanti di gambar. Seperti itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau yang di sini langsung ke WiFi ini untuk mengatur ke menu WiFi aja. Kita connect ke WiFi seperti itu. Itu untuk yang menu di control center maupun menu sidebar dan menu plotting sudah kita kasih tahu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa mencobanya kalau nggak penasaran. Nah, selain itu di sini juga ada more app. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, Bapak Ibu nggak usah takut, di sini udah ada Play Store-nya.
Nanti Bapak tinggal login nih. Tadi saya pakai akun saya soalnya lupa akun, jadi nanti Bapak Ibu tinggal login aja. Jadi Bapak sama Ibu bisa download TikTok atau WhatsApp atau aplikasi lainnya seperti kita login pada Gmail di handphone. Kita harus punya Gmail di badannya seperti itu. Nanti bisa ditambahkan itu beberapa aplikasi tambahan itu. Oke, kembali lagi tadi ke More Apps. Seperti itu. Nanti ada Play Store, jangan takut. Nah, kemudian kita lihat spesifikasi, kita ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa melihat tentang. Nah, ini adalah spesifikasi dari unit IDP-nya itu sendiri. Ketika nanti Bapak Ibu terima, pastikan spesifikasinya itu sesuai dengan spek yang ada di buku manual ataupun di spesifikasi katalognya itu. Nah, untuk spesifikasi ini ada dua, karena kita ada dua sistem operasi. Pertama yang Android terlebih dahulu. Modul Android ini menggunakan sistem operasi atau Android-nya versinya versi 13. Nah, dengan RAM-nya itu 8 GB, ruang penyimpanan perangkatnya itu 128 GB. Jadi Bapak Ibu saya anggap masih cukup ini untuk menambah aplikasi-aplikasi misalnya yang digunakan untuk pendukung pembelajaran. Bapak Ibu bisa download. Ada tiga yang 3.0, ada kabel HDMI, soket HDMI, sama soket touch-nya. Nanti kita demokan juga Pak. Tadi kita sampai ke More Apps. Nah ini pengaturan ini sama seperti Android lah di handphone. Kalau Bapak biasa pakai Android tinggal connect WiFi, pastikan ketika nanti Bapak menerima dicek apakah bisa tersambung. Tadi saya nanya tuh kalau Bapak, kami bantuan sebelumnya katanya nggak bisa connect ke internet. Nah makanya itu dikonekin ke internet. Terus coba browsing, bisa nggak? Seperti itu. Kita buka YouTube seperti ini misalnya, nyambung nggak? Pastikan koneksi kosong. Seperti itu. 2580.